Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Sejarah. Pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling heroik di Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri Perang Diponegoro secara kronologis, serta mengetahui bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda. Mari kita mulai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah, saya adalah Sultan pemimpin perjuang, bukan sultan penguasa wilayah, dan juga bukan sultan pemilik tahta kerajaan. Dengan izin para ulama, saya akan menggunakan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing tanah Jawi. Di awal abad ke-19, Kesultanan Yogyakarta berada dalam tekanan politik yang semakin kuat dari pemerintahan kolonial Belanda. Penyebab utama terjadinya Perang Diponegoro ini karena Belanda ini merampas tanah rakyat dan juga ikut serta mencampuri urusan internal keraton. Ketegangan terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda membangun jalan di atas makam para leluhur Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo tanpa seizin siapapun. Hal itu sangat membuat Pangeran Diponegoro marah dan merasa martabatnya terhina. Siapa yang tidak marah jika ada seseorang membuat jalan di atas makam para leluhur tanpa seizin siapapun? Selain itu, Pangeran Diponegoro ini juga merasa kasihan kepada rakyat karena pada saat pemerintahan kolonial Belanda ini menetapkan pajak yang sangat tinggi dan juga menindas rakyat pada saat itu. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro ini memutuskan untuk mengangkat senjata. Karena Pangeran Diponegoro ini sudah memutuskan untuk mengangkat senjata, sehingga di tahun 1825, tepatnya di bulan Juli, Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya meninggalkan daerah Tegalrejo dan dia melakukan perlawanan terbuka. Pasukannya ini menerapkan taktik perang gerilya, di mana ini memanfaatkan rakyat serta juga memanfaatkan kondisi geografis Jawa yang pada saat itu sangat sulit dijangkau oleh Belanda. Nah, dalam beberapa bulan pertama, pasukan Diponegoro ini berhasil menguasai beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk Keresidenan Kedu dan Bagelen. Nah, kemenangan awal ini membuat Belanda itu sangat kewalahan, dan dia juga terpaksa mengirimkan bala bantuan tentara secara besar-besaran. Pada tahun 1826 hingga 1827, perang ini semakin meluas dengan perlawanan yang sangat sengit di berbagai daerah. Pangeran Diponegoro pada saat itu dibantu oleh panglima-panglima hebat, yaitu Sentot Prawirodirjo dan juga Kiai Mojo. Mereka adalah orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Mereka yang memimpin perlawanan pada saat itu di garis terdepan. Selain itu, rakyat pribumi dengan semangat jihadnya juga mempertahankan tanah air dengan memberikan perlawanan sengit. Meskipun begitu, Belanda ini juga mulai mengubah strategi mereka setelah mengalami banyak kekalahan. Memasuki tahun 1828, Gubernur Jenderal van der Capellen dia digantikan oleh Hendrik Marcus de Kock, di mana dia menciptakan strategi yang baru. Dia tidak mau kalah dengan pasukan Diponegoro ini. Dia juga menciptakan strategi baru, yaitu benteng Stelsel,
di mana benteng Stelsel ini melibatkan pembangunan benteng-benteng kecil yang sangat berdekatan, yang gunanya untuk mempersempit gerakan pasukan Diponegoro ini. Nah, dengan adanya benteng-benteng kecil yang sangat dekat jaraknya itu, jadi Belanda ini berhasil mengisolasi wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi basis perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1829, pasukan Diponegoro ini sudah mengalami yang namanya kesulitan. Banyak panglimanya, termasuk Sentot Prawiro Dirjo dan juga Kyai Mojo itu, dia telah ditangkap oleh Belanda. Sementara pasukan logistik pada saat itu sudah semakin menipis. Logistik itu sangat diperlukan pada saat perang. Selain itu, dukungan rakyat juga sudah semakin menipis juga karena dia ada tekanan dari militer Belanda ini yang semakin besar. Selain itu, dukungan rakyat juga semakin menipis karena adanya tekanan besar dari militer Belanda ini. Namun, itu tidak membuat Pangeran Diponegoro putus asa. Dia tetap berjuang dengan gigih. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari pengejaran musuh. Saya sendiri juga tidak tahu. Kita serahkan saja pada Gusti Allah. Puncak perang ini terjadi di tahun 1830, di mana Belanda ini menggunakan yang namanya taktik diplomasi untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, pada saat itu Pangeran Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan di daerah Magelang dengan dijanjikan bahwasanya setelah ini ia akan dihormati dan dihargai sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro ini tertarik untuk melakukan perundingan itu. Nah, makanya Pangeran Diponegoro ini ikut dalam perundingan itu karena dia dijanjikan. Nah, setelah sampainya Pangeran Diponegoro, pada saat acara perundingan itu ternyata Belanda justru malah menangkap Pangeran Diponegoro ini dan membawanya ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan pertamanya semulanya berada di daerah Manado, namun kemudian dipindahkan di daerah Makassar hingga akhirnya Pangeran Diponegoro ini wafat di tahun 1855. Perang Diponegoro ini berakhir dengan kekalahan Pribumi, tetapi semangat perjuangannya dapat menginspirasi bagi rakyat Indonesia di masa-masa yang akan datang. Perang ini juga menjadikan perang yang sangat merugikan Belanda pada saat itu, karena dia banyak sekali mengeluarkan biaya-biaya pada saat itu, serta dia juga banyak kehilangan pasukannya. Meskipun Diponegoro tidak memenangkan perang ini, tetapi perjuangannya menjadi simbol keteguhan dalam menghadapi penjajahan. Demikianlah perjalanan kita dalam menelusuri sejarah Perang Diponegoro. Sebuah kisah penuh strategi, keberanian, semangat perjuangan, dan pengorbanan dalam menghadapi penjajahan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwasanya semangat perjuangan itu tidak boleh padam, dan sejarah harus tetap kita pelajari agar menjadi pijakan bagi masa depan. Halo Sobat Sejarah, jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast ini dan terus menggali tentang sejarah bangsa. Demikianlah podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.